welcome back again at Sneaker Plus channel. Sebelum kita memulai topik ini, boleh ya seperti biasa kami meminta kalian untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tahu video terupdate kami. Lalu klik like, terus komen di bawah ini sebanyak-banyaknya boleh, dan share video ini. Siap, ke sosmed atau ke teman kalian. Oke, thank you so much. Baiklah, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara mendapatkan, mungkin ini hanya kelihatan sepatu sendal ya, tapi mempunyai cerita lucu yang menurut kami value-nya sangat berarti. Oke, starting. Jadi siapa yang mulai cerita nih? Oke, baik. Waktu itu kita ke Jepang kira-kira tahun kemarin, tapi bulan apanya nggak tahu. Yang jelas sih panas-panasan tuh. Bukan kira-kira ya, bukan kira-kira, tapi memang fix tahun kemarin. Tapi apa, musim panas ya? Musim panas. Oke, jadi musim panas kita ke sana. Bukan musim manggis. Ya kan? Oke. Mulai jagis ya jam segini. Oh, jam 5 subuh. Baik. Oke, jadi kalau kita ke Jepang di saat summer itu, biasanya sudah cenderung dikenal barang-barangnya itu lebih varian warnanya lebih banyak, lebih colorful. Lebih colorful. Jadi mau itu mungkin tas, mau itu sendal, sepatu, dan pokoknya produk semua itu lebih berwarna begitu. Yang pengalaman kita dan info juga dari orang sana. Kalau teman-teman punya pendapat sendiri boleh komen di bawah ya. Oke, jadi summer itu adalah hal yang menarik buat aku untuk ke Jepang karena emang aku orang yang suka dengan barang-barang eye-catching ya, warna-warna yang eye-catching. Jadi kita lagi jalan-jalan ke daerah Shinjuku, betul ya? Shinjuku. Daerah Shinjuku, tiba-tiba kita mampirlah ke satu toko. Kita waktu itu tidak ada target apapun, kayak belanja jalan aja, iseng, nemuin kalau emang ada yang lucu ya hayo beli, kalau enggak ya udah gitu kan. Nah tiba-tiba ada yang eye-catching buat gue, ada yang menarik buat gue, itu adalah ini dia salah satunya. Oke, jadi ini warnanya menarik, lucu, bikin gue jadi menggol nih. Dari jalan kita menggol ya. Mampir sebentar dong, lihat dong, itu apa? Iya, gitu, dari jauh nih udah kelihatan nih warna-warni itu apaan sih gitu kan, karena ini di display bagian depan gitu. Menarik banget gitu, terus udah gitu kok modelnya juga unik ya buat aku gitu kan. Sebenarnya kan ada beberapa varian, tapi warna ini memikat hatiku. Seperti memanggil-manggil. Ya, gitu. Betul. Marilah, Mira gitu. Kan. Oke. Jadi ya udahlah, mau nggak mau waktu itu berhenti, terus aku coba dulu di kaki, bagus nggak kan gitu. Ini ada satu yang udah mulai merasa pasti belanja nih gitu kan, sengaja jauh-jauh dari store itu ya kan, sengaja aku tahu itu adalah salah satu strategi atau trik. Nah, dia masuk ke deketin sendal ini nih, gue pura-pura moto aja dah di depannya. Iya, jadi padahal dia juga tertarik nih, gue tau banget, tertarik. Oh iya kan, bener kan, jujur dong, tertarik dong. Enggak juga sih. Tertarik. Dipaksa ya iyalah gue ngomong. Oke. Tertarik, tapi waktu itu mungkin kondisi gengsi gitu gue, nggak sih gue tertarik sama warna-warni, tapi sebenarnya ini gue akuin keren sih. Sebenarnya dia ada 2 pilihan warna waktu itu untuk yang navy. Iya, cuman kan kamu waktu itu di tabungan lagi kosong, jadi ya mau nggak mau. Kapan ada isinya gue? Masalahnya itu. Tetangga, iya kan? Oke, nih ya, aku akan buka ya. Tuh, ini dia lucu banget. Ini keren banget. Gue nggak bisa mengekspresikan lagi gimana ya. Maksudnya dari desain sama perpaduan warnanya itu kok menarik banget ya. Ternyata ini adalah stock limited ya. Jadi ceritanya kita berawal dari sini sebenarnya. Ini adalah stock limited. Kenapa dia disebut stock limited? Karena dia dirilis spesial untuk event yang besar di Jepang gitu kan, yang harusnya terjadi di tahun ini. Di saat kita ke sana, itu betul-betul persiapannya
Tokyo itu betul-betul ya, kita maksudnya ngelihatnya Mereka menyiapkannya secara sungguh-sungguh banget gitu kan. benar. Jadi bukan hanya dari barang aja, bukan pokoknya semua tempat itu berubah, banyak berubah dari yang waktu kita datang pertama kali itu di tahun sekitar 2017. Ya, 2017 akhir di musim dingin kita pernah datang ya. Ya. Nah, itu sedikit ini sih, gue agak bingung karena gini, Jepang itu negara yang maju ya. Tokyo adalah kota yang sangat maju, fasilitasnya semua lengkap banget kecuali satu yang gue bikin pusing gitu, toiletnya susah gitu. Apalagi musim dingin kan, bolak-balik beser gimana itu. Jadi ya gitu ya, kalau maksudnya toilet umum ya artinya ya itu emang agak susah. Terus kalau ada juga dia punya biliknya juga kadang nggak banyak, ada juga beberapa kayak gitu. Tapi ada juga sih yang gede sekalian ada. Jadi gue di sono gini, kalau di Indonesia gue kadang nahan beser itu karena nggak megang recehan. Kalau di sono recehan gue udah banyak tapi kamar mandinya yang nggak ada. Soalnya free aja kan, di sana gratis kan tanpa bayar. Tapi ya itu ya no cheat grease lah, lo harus mencari. Kalau mau yang gratis lo cari jalannya agak jauh ya kan. Lo nyari kebun nggak ada. Iya, nyari kebun kan pasir biasanya. Enggak kan, waktu itu udah direkomenin sama teman kita lebih baik pakai Pampers, tapi kamu nggak mau. Ya udah. Gua itu dong ya pakai Pampers itu jalannya nggak megang ya. Lo can you imagine? Oke. Pampers jenggot, aduh. Terus udah gitu ya itulah waktu itu kekurangannya di situ ya. Kesan yang teringat ya, sampai ke bawah balik ke Indonesia itu kesan teringat, beser susah di Jepang. Itu cuma satu. Emang dipesenin sih sama teman-teman gue kalau seandainya lo mau ke sana ada kamar mandi langsung aja, jangan menunda-nunda karena usahain keluar gitu. Usahain lo buang di situ. Itu kita experience aja sih ya. Itu udah masuk ke beberapa wilayah dan emang itu hampir umum semuanya ya, sama. Untuk yang udah pernah ke Tokyo tapi tahun-tahun sebelum 2019 boleh komen juga ya di bawah. Kesan-kesannya ya. Iya. Oke, mungkin kalian tahu tempat-tempat rahasia ada pintu Doraemon, ya kan kita kan nggak tahu juga. Oke, lanjut ya cerita tentang si ini ya, si ini karena ini masih rahasia banget siapa sih dia gitu kan. Baiklah, setelah itu kita ngelihat kan Tokyo itu udah banyak perubahan ya. Ada apa sih? Jadi kita bertanya-tanya waktu itu karena sebenarnya persiapan Tokyo untuk menyambut event besar ini ternyata sudah berjalan dari 2 tahun sebelumnya yang kita tahu. Justru semenjak kayaknya kita waktu tahun 2017 itu terakhir Tokyo. Udah terakhir gitu. Tokyo seperti itu. Jadi dari fasilitas kamar mandinya aja udah diperbanyak, bahkan standarnya itu sudah disesuaikan dengan standarnya internasional gitu. Jadi emang udah lebih enak. Kalau yang baru-baru ini ke Tokyo pasti udah nggak ngerasain kayak yang tahun 2017 ke bawah ya gitu. Terus lanjut lagi, jadi kita bertanya-tanya kenapa ada ini, karena waktu itu kita nggak menyangka mereka prepare-nya ternyata segitu berhasrat lah ya. Wah, berhasrat. Jadi mau perubahannya dibikin ini banget ya, signifikan banget ya, dari mulai sign system yang banyakan bahasa mereka, yang cuman bisa bahasa mereka doang yang bisa baca gitu kan. Ini banyak sampai di rumah jadi ada bahasa internasional, Inggris, gitu, iya. Minimal bahasa Inggris. Ya. Contohnya juga kayak mesin makanan itu biasanya kita kan cuman bahasa Jepang only ya. Tapi kalau terakhir belakangan ini udah disediakan ada versi Inggrisnya. Versi bahasa Inggris. Mesin ini ya, order. Iya. Otomatis order gitu ya. Iya, walaupun bahasa Inggris juga nggak ngerti juga kan ya Mas ya. Enggak, jadi, tapi minimal. Jadi minimal gue ngeliat gambar. Oke, jadi ada apa gitu kan pertanyaannya, kenapa ini Tokyo sampai perubahannya luar biasa gitu ya, signifikan banget dan bahkan sudah go internasional. Artinya kok go internasional? Tapi maksudnya sudah menginternasionalkan ya, menyesuaikan standarnya internasional. Oke. Ternyata dari sendal ini menggambarkan kenapa dia jadi suatu jawaban, maksud aku ya. Tokyo itu lagi menyiapkan Olimpiade yang diselenggarakan
harusnya di tahun 2020 ini. Iya, betul. Gitu. Jadi kita pas tahu, wow, mereka segitu semangatnya menyambut Olimpiade tahun 2020 ini, sampai itu tadi ya, dari segi bangunan, dari segi pembangunan, Fasilitas itu semua fasilitas, dilengkapin. sampai aparelnya sudah dibuat duluan. Benar. Jadi salah satunya sendal ini, sepatu sendal ini by Asics. Asics adalah salah satu sponsor dari Olimpiade. Iya, betul. Itu udah mengeluarkan duluan loh aparelnya. Banyak, ya. ya. Jadi aku takjub, ya gimana ya? Wah, Soalnya kan persiapan event besar gitu Iya, kan. event ini besar. Official merchandise-nya. official merchandise-nya udah ngeluarin duluan. Nah, kita harus punya gitu. Kita harus punya. Nah, gitu. sampai makanya dia ada tulisannya Tokyo 2020 di bagian depannya. Kelihatan. Ya kan? Ada Tokyo 2020. Yes, dan bagian belakangnya itu ada lambang Olimpiade nih, Pak Tom. Tuh ada lambang Olimpiade. Yes, ada lambang Olimpiadenya dan tulisannya Tokyo 2020. Ini karena dia salah satu sponsor besar ya. Asics kan emang punyanya Jepang. Jadi di situ aku ngerasa bangga banget bisa dapat salah satu souvenir lah, bahasanya ini souvenir yang memang harus Official dibeli. merchandise ya? Official merchandise lah ya gitu ya. Dan dengan harga store yang masih terjangkau, Harga retail gitu, sih. harga retail ya. Di situ saat itu banyak orang Indonesia, bukan hanya kita aja. Rebutan loh itu. Ini kita rebutan. Jadi dari dia punya sendal itu punya 2 warna. Ada yang dua kayak gini, ada 2 colorway. color. Jadi ini sebenarnya mungkin lebih cenderung ke dipakai wanita, yang satu lagi untuk pria karena dia lebih kalem. lebih warnanya. navy ya, Lebih dominan paduan gelap. warnanya. Lalu ada sepatunya lagi, sepatunya juga itu keren-keren banget. Ada 2 kalau nggak salah ya, sepatu 3, Aku lupa sih kalau sepatunya, tapi memang Adalah pokoknya sepatu. dia ada, itu keren ya. Jadi akhirnya aku putuskan, wah ini kapan lagi dapat merchandise kayak begini atau official store apa ya namanya ya, official store merchandise ini keren banget kan. Official merchandise. Official ya, official merchandise gitu kan. Ya udah, dan ini sampai salesnya aja ngasih tahu ini Bersemangat gitu menjualnya. Semangat Wah, banget ini oh. menjualnya. Nah, gitulah. Ya hanya di Jepang sampai dia bilang begitu. Bener sih, emang di Jepang Ini hanya doang. di Jepang. Ini lucu banget deh. Yes, sells just in Japan. Oh ya, Sells the Avera. Yes, just in Japan. just in Japan. Yes, This this is is for. emang di Jepang karena memang ya untuk Olimpiadenya Iya, karena gitu event kan. itu. Nah, abis itu kita beli dan ternyata memang ini nyaman banget juga dipakai. Ya, kelebihannya si Asics ini kan Seperti sudah produk-produk Asics lainnya. Iya, Nyaman iya. banget. ya itu udah pasti. Jadi Oh. bukan sekedar kayak apa ya dibuat untuk merchandise saja. Keren-kerenan tapi- doang nggak. Enggak. Tapi ini serius. Tapi memang juga. serius. Ini mungkin sorry ya kalau udah agak kotor karena emang ini sendal kesayangan Oh, aku. Ini ternyata pakai teknologinya Asics yang terkenal itu nih. Iya. Gel. Sini ada Asics gelnya. gel. Ini yang bikin lembut nih. Dan enak banget pakai ini, kaki kita tuh nggak berasa pegel kalau jalan. Itu dia kelebihannya. Dan emang waktu itu sangat cocok di musim panas. Di Lo musim pakai panas. beginian nih, nggak gerah ya kan? Jalan. Keren Dan banget. tahu sendiri kan kalau di Tokyo itu perjalanan kita memang panjang jalan kakinya ya. jalan kakinya. Bahkan kalian mau masuk ke MRT-nya aja, masuk ke subway-nya aja bisa berapa kali Tangga, turun tangga naik. turun. Nah ini sangat membantu banget waktu itu. Jadi ya udah, aku putuskan untuk beli warna ini dan aku tidak menyesal sama sekali. Bahkan aku happy banget. Cuman yang aku sedih ternyata dengan adanya COVID-19 ini Olimpiadanya nggak jadi. nggak jadi atau diundur. mungkin diundur, ya betul. kan? Harusnya bulan ini udah main. Jadi di saat kita di sana itu orang-orang Jepang sendiri itu Bersemangat bangga ya. untuk, Ha-ha. kita kan waktu itu pernah naik nggak gitu. Bersemangat untuk menyambut event itu sampai-sampai waktu kita naik taksi, supir taksinya nunjukin ini loh salah satu. lagi dikit bersemangat menyambut karena gue tadi menyambut gitu. Ya, oke. Bersemangat. Jadi sampai-sampai orang Jepangnya itu bersemangat untuk menyambut event ini ya. Yes. Kita pernah naik taksi, supir taksinya nunjukin, ini adalah dengan bahasa Jepang gue nggak ngerti, tapi dia nunjuk, oh ini bangunan stadion. Olimpiade. Oh, Dia cuma ngomong gitu. Olimpik. Olimpik. Oh, gue nyambung. Oh, iya ini lagi persiapan, emang lagi dibangun, keren banget itu stadionnya. Nggak tahu stadion apa namanya Tokyo ya. Itu sempet kita kemarin tuh apa ya namanya dan di jalan apa gitu kan. Jadi itu emang stadionnya dibikin mewah. Yang
lama ditutup. Nah, bayangin kan kalau 10 kali kita naik taksi, 10 tukang taksi yang berbeda ngasih tahu kita ini lagi dibangun, ini lagi dibangun. gitu. Jadi kan kita jadi ke brainwash lama-lama. Oh wow, gitu kan Dan ya. satu yang gue salutin, mereka pemerintahnya membudidayakan mulai berbicara dengan bahasa Inggris kan, Iya. ya kan? Iya, Untuk jadi menyambut mereka event ini. sudah mulai welcome ya, karena kan nanti akan dari segala dunia akan ke situ gitu, dari segala negara gitu, negara. ya akan menjadi pusat perhatian dunia lah di saat Olimpiade itu berjalan. Jadi selain si ASIC, banyak juga yang official merchandise-nya si Olimpiade ini. Ya, salah satunya lagi Visa. Itu dia Visa memang Visa. Itu dia ngeluarin kaos dan topi waktu itu. Kita sampai beli juga kaosnya. Jadi itu emang banyak banget udah official merchandise ngeluarin barang untuk dibeli dari tahun kemarin. Ya persiapan sebelumnya ya. Ya, bisa dibilang jadi orang-orang yang beruntung lah yang dapat itu, karena mereka juga membatasi nggak semuanya, nggak banyak gitu. Tapi lucunya semua kok rata-rata orang Indonesia. Jadi ketemu-ketemunya lagi orang Indonesia semua banyak kan. Di Orang store Indonesia itu, di store itu yang membeli. Yang beli merchandise ini banyak kan orang Indonesia. Orang Indonesia lagi, dan mereka juga bangga, kita bangga, sama-sama bangga, oh bisa dapet ini gitu kan. Ya oke. Jadi ceritanya itu yang sangat menarik. Lalu kalau setiap aku pakai ini kemana aja pasti orang, ya itu tadi ya, karena aku suka yang eye-catching, pasti orang banyak aja yang nanya. Lucu gitu ya bahasanya Jepang tadi. Bukan. Iya, maksudnya di mana? Ya di sini ataupun ya di Jepang sendiri mereka sih sudah tahu gitu kalau ini ada, tapi mereka tahu ini hanya keluar di satu store waktu itu, yaitu di ASIC Shinjuku aja, yang dimana itu adalah pusat salah satu pusat terbesar di ya. Oh ada juga di Harajuku dong. Setelah beberapa hari ternyata nggak barengan deh. Ya makanya si orang ASIC Shinjuku sendiri juga bilang hanya di Tokyo dan hanya di sini. Shinjuku. Dia bilang gitu, belum ada di store-store lain. Dan itu ada selang berapa seminggu ya. Karena kita emang agak lama waktu itu di Jepang. Jadi selang seminggu baru ada di dioper ke store yang lain. So itu dia story-nya, dan kelebihannya udah pasti banyak, apalagi sebuah official merchandise untuk cabang olahraga. Ya udah pasti semua kualitasnya itu akan lebih unggul. Ya pastilah ya. Reputasi ASIC itu sebenarnya memang spesialis olahraga, jadi ya nggak usah diraguin lagi sih secara kenyamanan, kualitas ya kan. Iya, gue bangga banget sih dapet ini, asli gue bangga banget. Walaupun sampai dekil kayak bagaimana, ini bangga. Ini setiap traveling juga salah satu cadangan yang selalu gue bawa. Selalu dibawa ya, karena simple ya. Simple. Jadi kalau emang kaki gue udah terlalu pegel dengan sneakers, yang memang mungkin durasi waktu gue itu kadang jalan tuh sudah dari pagi sampai malam, yang banyak kan standing, berdiri atau walking gitu kan, lebih baik standing atau guling-guling atau handstand standing maksudnya. Dan guling-guling capek. Emang lo atraksi ya udah. Jadi ini salah satu yang paling menarik, aku sering bawa kemana-mana. Lumayan lah, kira-kira belum nyampe sih umurnya setahun, tapi dekilnya udah kayak 2 tahun. Kayak gitu kurang lebih, karena emang sesuka itu sih. Tadinya gitu. sih niatnya mau beli nih kan, wah gue beli merchandise-nya nanti Olimpiade kita datang lagi pakai ini, ternyata nggak bisa datang. Ternyata nggak bisa datang, ya sayang banget ya. Tapi mudah-mudahan aja ini semua diundur. Cuma diundur sih, nggak dibatalin. Oh diundur ya. Oke, dan supaya COVID-19 ini juga cepat berlalu, dan kalian juga sudah siapkah dengan new normal, ya kan? Karena sekarang sudah mulai masuk ke new normal. Meskipun begitu, kita cuma mau menghimbau aja sebagai tim dari Sneaker Plus Channel supaya tetap berjaga-jaga, stay safe, stay healthy, tetap memakai masker, hand sanitizer, tetap ada physical distancing gitu untuk menjaga-jaga aja kan. Gitu. Jadi kita pinginnya sih juga semua ini cepat berlalu. Bisa berangkat lagi San. Ya, kita semua yang hobi traveling bisa berangkat lagi, bisa jalan-jalan lagi kemana aja, ya kan? So, kayaknya segitu dulu nggak sih video kita kali ini? Betul. Ya kan? Udah tahu nih, jadi kita dapat barang ini. Nih, menurut kalian ya, kalau seandainya dijual, ini akan menjadi barang rare nggak sih? Karena kan Olimpiadenya otomatis diundur atau batal. Batal. Nah, tapi merchandise-nya ada. Tapi merchandise-nya ada, walaupun dalam bentuk sepatu sendal, sepatu atau shirt.
gitu kan, kaos, topi itu bakal jadi rare nggak? Bisa harganya melejit nggak? Nah, coba dong tulis dong pendapat kalian di kolom komen. Aku bener-bener pingin tahu deh. Oke ya. So, itu tadi pengalaman kita yang unik. Jadi kita just share aja, sharing-sharing receh tapi berkesan banget. Oke, gimana menurut kalian? Boleh komen lagi di bawah. Pokoknya komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar kita. It's okay. Just sharing aja. Semoga ini juga bermanfaat buat kalian. Don't forget, sekali lagi aku reminder, subscriber kita di saat angka berapa? 5K Akan ada apa? giveaway lagi. Yes, giveaway. So, support terus channel kita ya. Sampai ketemu di video lainnya yang tidak kalah menarik. Nantikan kami terus. See you guys, karena kita sudah tidak sabar ingin ketemu kalian lagi. So, bye-bye.